Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang mewakili Dr. Hidayat Nur Wahid sebagai Wakil Ketua MPR RI yang saya hormati, juga sebagai Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera, Dr. Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi PKS DPR RI, Dr. Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN, selaku narasumber utama pada siang hari ini, Bapak Ibu para narasumber, Ibu Dr. Mufidayati, selaku anggota Komisi 9 Fraksi DPR RI, Fraksi PKS, Dr. Piprim Basarah, kemudian yang saya hormati Saudari Irma Gustiana, dan pimpinan maupun anggota fraksi PKS DPR RI dan DPRD Provinsi Kabupaten Kota, hadirin para undangan yang saya hormati. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala siang hari ini kita dipertemukan, walaupun dalam keadaan yang begitu memprihatinkan negeri dan bangsa kita, yang begitu masif COVID-19 di negeri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat pandemi ini, wabah ini, dan untuk saudara-saudara kita yang sakit, baik yang sedang isoman maupun dalam perawatan di rumah sakit, diringankan sakitnya dan diberikan kesembuhan segera dan kembali pulih seperti semula. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita mengikuti webinar nasional yang diselenggarakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI dan Bidang Ketahanan Keluarga DPP PKS dengan tema memaknai Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional tahun 2021, saatnya menjadi orang tua. Sebelum saya lanjutkan, saya akan menyampaikan beberapa pantun. Biasa kalau siang-siang begini, kita mendengar pantun, mudah-mudahan semakin semangat. Amin. Mati sebatang bunga dahlia, elok bersihkan memakai cangkul. Jadikanlah keluarga surga dunia, tempat yang nyaman untuk berkumpul. Masya Allah. Panas terik membuat dahaga, elok diminum si air tebu. Keberhasilan negara adalah sukses keluarga, ayah dan anak beserta ibu. Ini. Mantap. Masih ada lagi pantunnya. Memakai batik bermerek Semar, produksi Indonesia, merek terkenal. Selamat datang para peserta webinar dalam rangka Hari Keluarga Nasional. Nah, ini pantun yang terakhir ini, kaitan dengan masalah anak. Berkunjung ke Pelabuhan Ratu, selamat Hari Anak Nasional 23 Juli 2021. Mantap. Baiklah, saya lanjutkan. Saya secara pribadi mengapresiasi judul dan tema, yaitu saatnya, saya mengapresiasi anak judul. Tema tersebut yaitu saatnya menjadi orang tua. Ini saatnya menjadi orang tua. Pertanyaannya, walaupun usia udah 50 tahun, nggak apa-apa. Ya, istri 48, saatnya menjadi orang tua. Tidak ada cerita keterlambatan. Semua kita punya peluang untuk membangun keluarga kita, untuk membangun Indonesia yang sukses, yang berhasil, yang jaya. Karena tema ini menyiratkan satu pesan penting tentang tanggung jawab yang mungkin selama ini kita abai atau setidaknya harus sering-sering diingatkan. Keluarga, orang tua, dan generasi yang lahir darinya adalah pilar utama yang melahirkan bangsa, bahkan peradaban. Maka membicarakan tema ini selalu relevan sepanjang masa, apalagi di tengah ujian pandemi COVID-19 yang melanda bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia. Pandemi membuat kita berkaca
betapa ketahanan bangsa kita sedang diuji. Dampak pandemi bukan hanya pada aspek kesehatan, tapi juga pada ekonomi, sosial, politik, pendidikan, bahkan masa depan generasi bangsa. Bahkan ada yang memprediksi kita bisa kehilangan satu generasi jika pandemi ini berkepanjangan. Lost generation, jadi ada satu generasi bisa hilang. Dan anak-anak terlalu lama belajar di rumah dengan segala keterbatasannya. Tentu saja kita tidak menghendaki semua itu terjadi. Pembatasan sosial yang ditetapkan pemerintah sebagai upaya memitigasi penularan COVID-19 mengubah cara kita berinteraksi sosial, bekerja, dan belajar. Anak-anak yang tadinya sebagian besar waktunya berada di lingkungan sekolah dan bermain harus tetap stay at home agar terjaga dari virus corona. Satu kebijakan yang tidak mengenakan, namun kita tidak punya pilihan yang lain. Namun di balik itu kita tetap bisa memaknai secara positif, yaitu semakin intens interaksi di antara orang tua dan anak-anak yang diharapkan terbentuk ikatan atau bonding yang semakin kuat antara anak dan orang tua. Pandemi juga semakin menyadarkan peran orang tua yang sesungguhnya dalam mendidik dan menyiapkan masa depan putra-putrinya. Hadirin yang saya hormati, keluarga adalah pilar utama ketahanan bangsa. Keluarga juga pilar pembangunan nasional. Keluarga yang kuat memberikan kontribusi pada kokohnya bangsa. Karena keluarga melahirkan generasi. Dari keluarga diharapkan lahir anak-anak yang memiliki fondasi intelektual, emosional, dan spiritual yang kuat. Lahir generasi yang cerdas, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Keluarga adalah sekolah pertama dan utama. Ada sebuah ungkapan, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Tentu bukan hanya ibu, tapi juga peran ayah yang bersama-sama sebagai orang tua dalam membentuk anak-anak. Mulai dari memberi nutrisi yang sehat, menanamkan nilai yang kuat, dan menghadirkan lingkungan untuk tumbuh kembang potensi buah hati secara baik. Saya yakin kita semua memiliki kebersamaan pandang tentang penting dan sentralnya peran keluarga dalam kerangka pembangunan bangsa. Tapi kita juga sadar terdapat disparitas kondisi sosial ekonomi, latar pendidikan dan pengetahuan maupun lingkungan pergaulan yang mempengaruhi pola asuh dan pendidikan anak-anak dalam keluarga. Saudara-saudara sekalian, kita dapatkan dengan tema yang tadi sudah dijelaskan, saatnya jadi orang tua. Berarti ayah harus berperan banyak untuk membentuk karakter anak itu sendiri. Olehnya itu saya teringat di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai pemimpin nomor satu bangsa saat itu. Datang seseorang kepadanya mengatakan, wahai Amirul Mukminin, anakku telah mendurhakaiku. Mendengar kata-kata tersebut, anak yang kira-kira usianya sudah 13-14 tahun. Ayah tadi mengatakan, anakku telah mendurhakaiku. Dan si anak tadi yakin akan terkena satu sanksi yang sesuai dengan kondisi anak tersebut. Tapi sebelum Amirul Mukminin Umar bin Khattab bersikap, si anak tadi bertanya, wahai Amirul Mukminin, apa kewajiban seorang ayah? Mendengar kata-kata tersebut, agak kaget Amirul Mukminin, orang nomor satu saat itu. Dia mengatakan kewajiban seorang ayah itu ada 3. Yang pertama, sebelum dia membangun rumah tangga, dia mencari pasangan hidup yang siap untuk bersama-sama menjadi dan berperan sebagai seorang ayah. Berperan sebagai orang tua. Artinya istri yang solehah, istri yang baik, istri yang memiliki akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, ketika engkau dilahirkan, ayahmu memberikan nama yang baik untukmu.
Dan yang ketiga, ketika engkau sudah usia 6-7 tahun, 5 tahun, ayahmu mendatangkan atau menyekolahkanmu. Si anak tadi mengatakan, wahai Amirul Mukminin, aku tidak mendapatkan ketiga-tiganya dari ayahku. Istriku bukan seorang ibu yang memberikan contoh yang baik untuk anaknya. Sering berkata kotor, berkata berakhlak yang kurang bagus. Dan yang kedua, namaku nama yang paling buruk di kampung. Dan yang ketiga, aku tidak pernah didatangkan, dibawa ke sekolah dan tidak pernah didatangkan guru untukku. Sehari-hari aku diperintahkan untuk mengembala ternak dari ayahku itu sendiri. Jadi terus di padang rumput dan di padang pasir saja. Kemudian si ayah, si Amirul Mukminin mengatakan, wahai si fulan, dia sebutkan tadi namanya, engkau telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu itu mendurhakai dirimu. Aku tidak ingin melihat wajahmu sampai engkau perbaiki karaktermu itu sendiri. Jadi tema ini saatnya jadi orang tua. Apa saatnya jadi orang tua? Artinya kalau punya anak, berikan nama yang bagus. Kalau tidak tahu, tanya sama yang mengerti. Kalau seorang ibu, berikan ASI, air susu ibu, berikan pada anak. Supaya hubungan batin antara ibu dan anak tadi kuat. Dan yang ketiga, mendidik anak dengan baik. Di rumah maupun di sekolah. Sejak di rumah itu, kalaupun belum ke sekolah, anak akan mencontoh ibu bapaknya. Kemudian mengajarkan Al-Quran sebagai rumah tangga, rumah-rumah yang beragama Islam. Didik anaknya dengan Al-Quran tadi. Ajarkan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, adil terhadap anak-anak. Supaya tidak ada perasaan satu dan yang lain itu dibedakan. Di samping memberikan nafkah yang halal, yang thayyib, memberikan sesuatu yang bersih untuk anak. Agar tumbuh kembang jadi anak yang soleh dan soleha. Kemudian yang berikutnya adalah, kalau sudah usia untuk dinikahkan, carikan jodoh yang baik untuk anak-anaknya. Dan yang terakhir ada, tunjukkanlah sesuatu yang indah yang dilihat oleh anak. Ibu bapak nggak boleh emosional. Kalau ada sedikit misunderstanding, cukup di kamar, tidak perlu anak melihat. Olehnya itu, ketahanan keluarga. Saatnya jadi orang tua adalah anak melihat kekompakan antara ibu dan bapaknya itu sendiri. Bahasa-bahasa yang indah. Saya teringat ada seseorang memberikan satu contoh yang bagus sekali. Artinya, suami istri itu sendiri, kalau kokoh, anak-anak pun akan kompak. Tapi kalau bapak dan ibunya sering ribut, maka ini muncul rumah tangga yang berantakan semuanya. Suami, istri, dua-duanya itu senang sekali dipuji. Dan kalau kita lihat sebagai seorang Muslim, bagaimana keluarga baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah dengan kesibukannya sebagai Rasulullah, sebagai pimpinan nomor 1 di saat itu. Kemudian dia juga sebagai kepala rumah tangga. Tidak ada seorang pemimpin pun di dunia ini yang menjelaskan biografinya itu 24 jam, tidak ada. Kecuali Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan segala kesibukannya, dia pun masih memerah susu, dia pun masih menjahit, dia pun masih membantu keluarganya. Dan dialah sebaik-baiknya manusia untuk keluarga. Sebaik-baiknya kamu dalam sebuah hadis adalah manusia yang paling baik pada keluarga. Dan akulah manusia yang paling baik pada keluarga. Dan banyak riwayat-riwayat yang dijelaskan. Ya, kadang-kadang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rumah tangga dengan sekian banyak kesibukannya masih lomba lari dengan istrinya. Coba. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana rumah tangga yang begitu luar biasa. Kemudian saya ceritakan tadi ada satu contoh sederhana. Bagaimana membangun sesuatu yang baru dalam rumah. Ketika suami datang pulang ke rumah, jangan dibebankan suami dengan berita yang terjadi di kampung itu. Ayah tadi tetangga gasnya meledak. Ayah ada berita ini. Nggak perlu. Biarlah dia datang dengan meninggalkan semua permasalahannya itu di kantor. Nah, ada satu contoh. Nah, saya katakan dua-dua ini harus dipuji. Harus diberikan pujian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau memanggil istrinya,
Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Humaira, wahai wanita yang bibirnya itu kemerah-merahan." Humaira itu panggilan yang indah untuk seorang istri. Ya, mungkin bahasa kita sayang ataulah bahasa apapun yang membuat istri itu tersanjung. Begitu pula suami. Nah, ketika suami datang, istri mematikan lampu semua di rumah. Umpamanya datang di malam hari. Kaget suami, kok mati lampunya semua? Istri mengatakan, wajahmu menerangi ruangan ini semua. Coba, wajahmu memberikan. Itu kan tersanjung. Walaupun wajah suaminya itu seperti gerhana, nggak apa-apa sudah, dia suka dipuji. Gerhana total umpamanya. Tapi pujian itu, jadi bukan hanya wanita sendiri yang suka pujian, suami pun suka pujian. Saling memberikan pujian itu membuat rumah tangga semakin kokoh. Dan anak-anak pun melihat bapak ibunya sedemikian rupa memberikan sanjungan pujian di sana, itu memperkuat tumbuh kembang anak-anak semakin sehat. Bayangkan kalau setiap hari di rumah itu anak-anak itu melihat suasana rumah itu seperti gempa bumi dengan skala Richter 5 atau 6 derajat. Bagaimana anak-anak coba? Piring berterbangan, ya, lemari roboh. Ini anak-anak akan hancur, tumbuh kembang tidak akan sehat. Tapi kalau yang didengar pujian sana, pujian sini, ucapan terima kasih, anak-anak akan tumbuh. Dan ini akan membuat negara semakin kokoh. Jadi menurut saya penting sekali tema ini adalah saatnya jadi orang tua yang memberikan contoh yang indah untuk anak-anaknya. Tidak ada kata-kata terlambat. Saya sekali lagi juga memberikan apresiasi ya atas webinar yang dilaksanakan pada siang hari ini. Banyak contoh-contoh yang lain, saya tidak akan jelaskan semuanya. Ketika anak sudah di SMP, anak itu diposisikan di rumah tangga. Jangan dianggap seperti anak-anak. Diajak untuk berdiskusi, diajak tukar pendapat seperti Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Putranya Ismail sekitar umur 13 tahun, sudah bisa membantu ayahnya. Diajak, wahai anakku, aku diperintahkan Allah demikian. Kita baca surat Sofat, surat ke-37, ayat 102 sampai 109. Dialog antara Ibrahim dan putranya Ismail. Keakraban. Jadi anak kalau sudah usia SMP itu sudah jangan dianggap anak-anak, diajak, diposisikan, apalagi kalau sudah di SMA. Sehingga unek-unek anak itu tidak muncul di media sosial, dia ungkapkan pada ibu bapaknya. Tidak boleh diungkapkan oleh tetangga atau oleh teman-teman yang lain, karena dia merasa nyaman dengan kedua orang tuanya yang memberikan dia space, peluang di hati mereka untuk dia mencurahkan pula isi hatinya. Ini sangat penting sekali untuk membangun ketahanan keluarga tadi. Kemudian kita lihat di masa pandemi ini, kita saksikan betapa konsep pendidikan jarak jauh misalnya menjadi persoalan serius bagi sebagian besar keluarga Indonesia. Mulai ketidaksiapan peran, sulitnya disiplin waktu, tidak mudahnya memotivasi anak dalam mengikuti pembelajaran. Bahkan kita menyaksikan banyak yang tidak mampu untuk sekedar menyiapkan sarana pembelajaran di rumah karena tidak punya HP, coba. Laptop atau komputer. Tidak semua keluarga mampu menyiapkan semua ini. Mestinya disinilah pentingnya negara hadir. Apa itu ya dengan televisi, umpamanya TVRI menyiapkan semuanya. Tetapi saya tahu bahwa tidak mungkin semuanya bisa ditangani oleh TVRI itu sendiri. Jadi ini permasalahan yang tidak mudah. Tidak mampu membeli pulsa, punya HP tapi nggak mampu membeli pulsa. Tidak memiliki akses internet. Belum nanti daerah-daerah yang sulit sekali sinyal di situ. Jadi cukup kompleks permasalahan yang kita hadapi dalam sistem pendidikan yang kita hadapi pada saat ini. Di sisi lain kita menghadapi tantangan bonus demografi di depan mata. Proporsi demografi kita di tahun 2030, 2040 akan didominasi usia produktif 16 sampai dengan 64 tahun yang diprediksi mencapai 64% total penduduk. Penduduk Indonesia sendiri diprediksi pada saat itu mencapai 297 juta, mendekati 300 juta. Bonus demografi ini akan bernilai bermanfaat dan memberi efek berantai atau multiplier, efek bagi kemajuan bangsa jika kita mampu mengelolanya dengan baik. Tapi sebaliknya, akan menjadi masalah yang serius
jika kita gagal untuk mengelola itu semua. Agar Indonesia dapat untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka kita perlu duduk bersama, bergandengan tangan dan serius memikirkan bagaimana bangsa kita ke depan. Olehnya itu, seluruh tantangan membutuhkan desain dan intervensi kebijakan yang didasarkan pada konsep pemikiran yang cermat, solutif, dan komprehensif. Dan ketika kita bicara kualitas generasi, kita sepakat tidak bisa dilepaskan dari peran keluarga sebagai pilar utama pembangunan bangsa. Dari sana, seharusnya kebijakan pembangunan nasional bermula, dan ke sana juga bermuara. Maka penting sekali mengarus utamakan ketahanan keluarga sebagai agenda pembangunan nasional. Semoga webinar siang hari ini dapat menghasilkan pemikiran yang konstruktif bagi masa depan keluarga dan anak-anak Indonesia, yaitu bagaimana desain kebijakan ketahanan keluarga dan mendorong kemajuan bangsa, sehingga bangsa Indonesia insya Allah akan mampu menghadapi semua tantangan itu dengan sebaik-baiknya. Dan bukan hanya mampu menangkap peluang bonus demografi, tapi juga mampu menjadi negara maju. Gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Ini sesuatu yang diidam-idamkan, diinginkan oleh para pendiri bangsa. Saya yakin kalau kita bersama-sama dan bergandengan tangan, ya saling melengkapi kekurangan di antara kita, bukan mencari titik-titik kelemahan, bergandengan tangan, dan setiap kita, dimanapun posisi kita, kita punya nilai tambah, nilai plus yang tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, kalau kita saling melengkapi, saya yakin kita memiliki kekuatan yang sangat besar sekali. Seperti tubuh ini. Tubuh ini tidak akan punya kekuatan sama sekali kalau hanya tangan itu sendirian, atau kaki sendirian terlepas dari jasad yang besar ini. Kapan kekuatan tadi bisa berhasil? Kalau menyatu. Nah, inilah. Jadi perbedaan di antara kita, dimanapun posisi kita, ada di pemerintahan, di luar pemerintahan, di partai A, partai B, partai C, nah, semua kita harus bergandengan tangan, saling melengkapi, akan muncul satu kekuatan yang mampu kita mengukir sejarah yang indah untuk bangsa ini ke depan, dan terutama untuk generasi mendatang. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dengan memohon taufik dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, serta mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Webinar ini secara resmi dibuka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi acara ini dengan memberikan manfaat dan pahala yang berlipat ganda. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.